Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Ida Soniawati, CGP Kabupaten Bogor. Kali ini bertemu dalam tindakan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4.A.10, yaitu implementasi kesepakatan kelas dalam penanaman budaya positif di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Yang melatar belakangi munculnya adanya budaya positif di sekolah kami karena ketika masa pandemi, pembelajaran itu dilaksanakan secara blended learning. Blended learning yaitu memadukan antara tatap muka langsung dan juga dengan luring dan daring, di mana pembelajaran tidak langsung ini banyak sekali memunculkan berbagai masalah, diantaranya adalah adanya penumbuhan budaya positif di sekolah, yang memang pada kegiatan ketika daring itu tidak ada lagi penanaman karakter yang secara langsung bisa dilakukan atau dilaksanakan antara guru dengan siswa, adanya interaksi. Di sini penurunannya itu ke permasalahannya hadir atau tepat waktunya anak-anak, terutama pada saat daring di Google Meet, juga ketika PTM pada saat luring juga kehadiran tepat waktu itu menjadi sesuatu yang sekarang ini biasa dilakukan. Kemudian kedisiplinan yaitu dalam hal tepat waktu dan juga adanya pengumpulan tugas dari berbagai mata pelajaran. Hal ini mengunggah saya untuk kembali menguatkan penanaman budaya positif di sekolah sehingga hal-hal atau permasalahan tersebut tidak terulangi lagi, terutama adalah di semester kedua ini. Nah, pada pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah, saya di sini mengharapkan juga memberikan dua pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, yaitu bagaimana harapan dan ekspektasinya untuk diri sendiri sebagai pendidik, dan juga bagaimana harapan daripada Bapak Ibu melihat harapan-harapannya terhadap perkembangan murid. Dan alhamdulillah sudah banyak terkumpul ketika menginformasikan atau melakukan harapan-harapan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap murid, sehingga dapat saya simpulkan bahwa salah satunya adalah saya di sini menyimpulkan 5 poin untuk harapan sebagai pendidik dan 5 poin untuk harapan terhadap murid, yaitu guru-guru di sini sebagai pendidik ingin menjadi tauladan bagi murid-murid dan juga dapat terus belajar dan mengajar dengan tulus. Harapan berikutnya, pendidik di sini ingin sebagai guru yang dinantikan dan disenangi oleh siswa. Juga berharap menjadi pribadi yang lebih berkembang sebagai seorang guru dan juga dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan pendidikan di sekolah. Harapan pendidik terhadap murid ternyata di sini adalah ingin menjadikan murid yang beradab dan berkarakter. Juga ingin agar murid-murid berhasil dalam mencapai harapan atau cita-cita sesuai dengan potensinya. Dan juga murid lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan memperhatikan kualitas belajarnya. Dan di sini juga murid bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan juga menjadikan murid yang dapat dibanggakan baik oleh guru, sekolah maupun lingkungannya. Nah, tujuan diadakannya budaya positif yaitu pertama ingin adanya motivasi murid atau menguatkan motivasi terhadap murid dalam menumbuhkan budaya positif yang akan menjadi bekal mereka agar mereka nanti selamat dan bahagia. Juga tujuan berikutnya adalah sebagai pembiasaan, di mana kesepakatan kelas yang sudah dilakukan menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang secara otomatis akan terpola pada diri murid. Nah, dalam hal budaya positif tetap ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah di sini kami menyebutkan ada 6 yang berkontribusi memberikan dukungan berjalannya budaya positif di sekolah, yaitu dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Varianti, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Saya memberikan apresiasi positif kepada Ibu Nida Soniawati sebagai salah satu guru penggerak dari sekolah kami atas budaya positif yang telah diterapkan dan dijalankan di dalam pembelajarannya di kelasnya masing-masing. Demikian juga terhadap aksi nyata yang telah dilakukannya, bagaimana memberikan pengimbasan kepada seluruh guru di sekolah kami untuk membangun budaya positif di dalam kegiatan pembelajarannya.
Semoga yang dilakukan oleh Ibu Nida dapat dilaksanakan oleh seluruh guru-guru kami sehingga menjadi budaya baru yang akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perubahan di dalam paradigma pendidikan. Tentu sebagai sekolah penggerak, kami berharap kepada Ibu Nida untuk tetap memiliki semangat menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sebagai yang memberikan motivasi, kemudian yang memberikan jalan keluar, yang memberikan ruang sehingga kami bisa melakukan budaya positif di sekolah. Juga dukungan dari teman sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Ishak, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Pembahasan budaya positif tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Neng Ida Seniawati di awal semester ini membuat saya terinspirasi dengan materi-materi tersebut karena akan membawa perubahan yang lebih baik tentunya dalam proses pembelajaran di SMA 1 Babakan Madang. Sukses terus guru penggerak, sukses terus sekolah penggerak SMA Negeri 1 Babakan Madang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar budaya positif ini dapat diimplementasikan di seluruh kelas yang ada di sekolah kami, dan juga tetap dukungan yang dibutuhkan itu adalah dari murid-murid sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadia Putri. Saya Sidalia. Saya Asnaf Prastiadit. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Ibu Neng Ida Soniawati. Yang saya rasakan setelah dibentuknya kesepakatan kelas ini dan diterapkannya oleh seluruh anggota kelas, yaitu kita merasa lebih nyaman, aman, dan disiplin ketika berada di dalam kelas. Karena kesepakatan kelas ini tentunya dibuat untuk kepentingan dan keamanan bersama, dan kesepakatan kelas inilah yang nantinya dijadikan sebagai contoh berperilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian pendapat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka sendiri adalah sebagai pelaku dalam hal melaksanakan budaya positif. Tidak lupa tenaga kependidikan juga di sini sangat dibutuhkan, begitu juga dengan komite sekolah dan pengawas sekolah. Dukungan dari ke-6 poin di sini adalah akan menjadikan budaya positif menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat sehingga dapat dilaksanakan di sekolah. Nah, pengimbasan budaya positif yang kami lakukan di sini ada 5 poin. Kami sharing tentang pertama bagaimana disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian kami sharing juga tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Di sini dimunculkan pertanyaan, sebetulnya bagaimana cara membuat murid disiplin? Dan siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ini menjadi suatu jawaban yang beragam dari guru-guru yang kami lakukan pengimbasan. Di situ berbagai muncul siapa yang bisa mendisiplinkan murid dan kenapa murid harus didisiplinkan. Sehingga dalam hal menjawab semuanya ini, kami sharing juga tentang motivasi perilaku manusia, bahwa perilaku manusia itu terdiri dari 3 motivasi, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan ketika melakukan sesuatu. Pasti akan muncul dalam pertanyaannya ketika melakukan motivasi pertama ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi yang kedua, seseorang melakukan kegiatan atau tindakan itu karena ingin adanya imbalan atau penghargaan. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan juga ini adalah motivasi yang bagus, yaitu motivasi diri, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya.
Dan motivasi diri yang muncul dari diri sendiri ini adalah motivasi yang bisa menumbuhkan budaya positif sampai kapanpun, karena ini muncul dari diri sendiri. Kedua, motivasi yang tadi itu adalah motivasi dari luar, ingin dilihat dari luar. Jadi motivasi diri ini lebih bagus dalam hal perilaku manusia. Nah, keyakinan kelas, kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas. Juga keyakinan kelas ini memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan kelas. Dan dengan adanya keyakinan kelas menjadikan murid-murid berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai keyakinan pada kelasnya masing-masing. Nah, kenapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Dan mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Di sini bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, rincian tindakan aksi nyata yang saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini di sekolah, yaitu dengan mentargetkan atau merencanakan beberapa poin yang akan dilakukan. Di mana di minggu pertama kami meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan tindakan aksi nyata. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas, dan ini terrealisasi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Kemudian masih di minggu yang sama, alhamdulillah langsung juga mendapat respon dan dukungan dari kepala sekolah dan juga dari rekan-rekan untuk langsung melakukan pengimbasan budaya positif terhadap teman-teman. Dan ini dilakukan di hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Dan kemudian di minggu ketiganya, setelah sebelumnya minggu pertama kami melakukan izin kepada kepala sekolah, di minggu kedua kami melakukan kesepakatan kelas dan pengimbasan, di minggu ketiga, minggu depan rencananya kami akan melakukan kolaborasi. Salah satu yang dilakukan pada pengimbasan budaya positif di sini adalah bagaimana di sini kami melakukan aksi nyata kolaborasi berbagai mata pelajaran untuk terwujudnya kelas yang efektif dan efisien. Dan ini akan mulai dilakukan pada hari Senin 24 Januari 2022. Di mana nanti di minggu keempat bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya yang positif di sekolah. Nah, ini adalah video kesepakatan, contoh video kesepakatan kelas 12 MIPA 4. Nah, berdasarkan video kesepakatan yang tadi, di mana para siswa secara bergantian mengeluarkan ide-ide positif dan ide kreatifnya, sehingga muncullah kesepakatan kelas 12 MIPA 4. Di antaranya adalah di sini wajib menggunakan masker saat berada di lingkungan kelas, kemudian tidak datang terlambat, keluar masuk kelas harus dengan izin guru yang sedang mengajar, wajib membawa buku tulis dan buku paket setiap mata pelajaran, memakai atribut, memperhatikan adab dan sopan santun, wajib melaksanakan piket sesuai jadwal, dan juga bagi siswa laki-laki harus berambut rapi, dilarang menggunakan jaket. Kemudian setiap siswa wajib menjaga ketertiban dan kebersihan, menggunakan seragam, dan ini adalah yang menjadi ikon di kelas 12 MIPA 4. Pembelajaran ingin dilakukan secara SMS, santai, menyenangkan, dan serius. Juga dilarang adanya yang tidur, kemudian menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dan diberikan tempat untuk menyelesaikan penugasan tersebut. Dilarang membuli dan tidak memainkan HP. Salah satu juga aksi nyata dari kesepakatan kelas 12 MIPA 4 dalam hal tugas, sudah dibentuk kelompok penanggung jawab mata pelajaran di antara murid-murid, sehingga masing-masing akan mengingatkan ketika ada tugas mata pelajaran tertentu yang memberikan tugas pada minggu tersebut, dan tidak lagi terjadi adanya penugasan yang memang
tidak mengirimkan tugas tepat pada waktunya. Nah, kemudian juga dalam hal melakukan kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, pasti dalam hal berjalannya waktu ada sedikit atau ada hal-hal yang sesuai dan mungkin juga ada hal-hal yang tidak sesuai. Sehingga di sini kita melakukan pengimbasan bagaimana caranya agar permasalahan tadi atau kesepakatan yang sudah dibuat itu kita buat suatu konsekuensi. Dan di sini juga bisa membedakan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Di mana di sini kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, satu arah dan tiba-tiba. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana, disepakati antara murid dan guru. Kemudian juga jika pun seperti misalnya tidak tadi ada kesepakatan untuk datang tepat waktu, maka akan adanya dilakukan peneguran sebanyak 3 kali. Untuk restitusi akan dipelajari lebih lanjut. Nah, dalam hal terjadi permasalahan penerapan dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, pasti ketika tidak sesuai ada beberapa kebutuhan dasar atau ada tindakan yang mendasari seseorang atau manusia untuk melakukan hal tersebut. Di sini kita semua wajib memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi ketika murid melakukan sesuatu, tindakan yang dilakukan murid kita cek dulu, pasti ada kebutuhan dasar atau ada alasan yang mendasarinya. Berikutnya adalah dalam hal 5 posisi kontrol. Ketika tadi sudah mengetahui tindakan atau dasar yang mendasarinya, di sini posisi kontrol sebagai pendidik adalah apakah kita menempatkan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer. Dari kesemuanya ini, posisi kontrol yang baik adalah bagaimana kita memposisikan sebagai manajer, di mana guru bisa mengembalikan tanggung jawabnya terhadap murid. Posisi kontrol yang lain bisa terlihat di sini, penghukum bisa membuat murid akan marah, kemudian pembuat orang bersalah juga akan merasa kecewa. Sebagai teman juga akan menjadikan murid ketergantungan, dan juga sebagai pemantau mungkin murid memahami sanksi karena melanggar, tapi yang tepat adalah bagaimana kita memposisikan adalah sebagai seorang manajer. Nah, ini motivasi yang tadi ternyata ketika melakukan penghukum atau pembuat bersalah itu adalah merupakan kita berada pada identitas yang gagal. Tetapi ketika kita memposisikan sebagai teman atau pemantau atau bahkan yang lebih baik adalah manajer, kita memposisikan sebagai identitas yang berhasil atau sukses. Nah, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, di mana restitusi tersebut adalah sebuah cara bagaimana menanamkan disiplin positif pada murid, bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah, dan bagaimana membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dalam hal segitiga restitusi, di sini terlihat bagaimana menstabilkan identitas, kemudian bagaimana kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan bagaimana menanyakan keyakinan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dalam hal menstabilkan identitas, di sini ada beberapa contoh bahwa memang misalnya kita menginformasikan berbuat salah itu tidak apa-apa karena memang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi bukan berarti mentolerir atau menyetujui adanya kesalahan tersebut. Tetap kita harus melakukan validasi tindakan bahwa kenapa Anda atau murid kita melakukan hal tersebut, kita harus tahu alasannya. Dan juga apakah tindakan yang dilakukan oleh murid kita itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Nah, di sini kembali kepada poin di awal bahwa dalam hal pembiasaan budaya positif ternyata ada perbedaan antara restitusi dengan disiplin. Di mana di sini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan,
namun belajar dari kesalahan. Dan restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan atau otoriter dari satu pihak. Nah, berikutnya adalah dalam hal yang terakhir di dalam proses pengimbasan, yaitu bagaimana semua guru di semester ini melakukan ruang kolaborasi. Kolaborasi untuk ketika permasalahan tersebut ada permasalahan penugasan, maka permasalahan penugasan salah satu aksi nyata yang untuk mengurangi penugasan yang bertumpuk kepada murid yaitu dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah bagaimana kita menyepakati 3 poin. Yang pertama, samakan capaian pembelajarannya. Jadi ketika berbeda mata pelajaran tapi samakan capaiannya, kemudian samakan kelas yang kita ajar, dan yang terakhir adalah buat kelompok kolaborasi. Dan ini sudah mulai kita lakukan dan akan kita lakukan actionnya untuk melakukan kolaborasi. Demikian budaya positif yang coba saya terapkan di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.